Baik, kita lanjutkan ke topik penajaman spektral ya. Kita sini akan membahas bagaimana citra prinsipal komponen, kemudian Kautomas transformation atau menggunakan indeks-indeks vegetasi yang lain atau IHS. Bagaimana indeks tersebut dibangun ya, yang terkait dengan penajaman spektral. Jadi kalau konsep dari prinsipal misalnya citra yang mempunyai korelasi yang erat, maka dia akan mempunyai scatter diagram seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan prinsipal komponen, maka kita sesungguhnya melakukan transformasi, membuat sumbu baru, di mana ya citra barunya itu adalah dibuat ya yang di garis yang menunjukkan korelasi yang sangat tinggi. Ya. Seperti apa garis korelasinya? Nah, itulah sumbu 1. Nah, sumbu 1 itu yang disebut dengan prinsipal komponen 1. Sedangkan prinsipal komponen kedua tegak lurus dengan yang prinsipal komponen 1. Ya. Juga demikian yang ketiga tegak lurus dengan yang prinsipal komponen 2 dan seterusnya, ya. Sehingga kalau kita melihat analisis komponen utama, kalau kita bandingkan yang sebelah kiri antara band A dengan band B, itu pasti ini sempit ya variannya. Kenapa? Kan pasti kan min marknya sedikit. Band A pasti min marknya dari minimum sini sampai sini kan. Sedangkan juga di band B-nya dari sini sampai sini kan gitu ya. Beda dengan kalau kita membuat sumbu baru yang sebelah kanan sini. Ya, sebelah kanan ini, maka kalau kita tegak lurus ini, maka variannya coba lebih lebar. Jadi otomatis nanti prinsipal komponen yang pertama itu pasti akan mempunyai varian yang paling banyak. Jadi kalau kita menggunakan punya sejumlah band, 5 band, kompres jadi 1, maka bisa saja dari prinsipal komponen 1 ini sudah menyatakan 60% atau 70% dari varian dari sejumlah input itu. Ya, bisa demikian. Jadi ini sesungguhnya prinsipal komponen ini adalah bisa mengkompres dari sejumlah band jadi hanya beberapa band, tapi sudah mewakili varian yang banyak dari citra originalnya. Ya. Jadi demikian ini konsepnya, karena saling ortogonal ya, PC1 dan PC2 saling tegak lurus. Jadi varian di PC1 pasti lebih besar dari varian PC2-nya. Demikian juga kalau ini Kautomas. Ya, Kautomas ini juga salah satu transformasi biasanya digunakan untuk pertanian ya, fase-fasenya dikembangkan oleh Richard tahun 93 ya, 76 ya, kemudian Richard 93. Nah, di sini biasanya pertama menggunakan multispectral scanner ya, yang ada pada lenset 1, lenset 2, 3, 4 ya. Di sini hanya bisa menerangkan, mengkompres menjadi sumbu-sumbu yang menyatakan brightness, greenness, yellowness, dan non-such gitu ya. Jadi yang digunakan adalah brightness, greenness, dan yellowness ya. Kapan menyatakan itu padi itu matang ya, kapan sudah mulai tumbuh dengan bagus, kapan belum menyatakan itu menyatakan pertumbuhan. Itu Kautomas ya. Jadi tapi dengan kehadiran thematic mapper ya, dengan adanya infrared ya, maka ada juga bisa membangun dengan Kautomas ini membangun indeks namanya wetness dan keberadaan haze ya. Jadi ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan haze. Jadi ini formulanya kalau Kautomas transformation menggunakan MSS ya. Ada brightness, ada greenness, ada wetness, ada non-such ya. Formulanya sudah given di sini. Ini kalau kita menggunakan MSS. Tapi kalau kita menggunakan TM, ya, yang saya katakan tadi, jadi brightness, ada greenness, ada wetness, ada haze. Jadi kalau Anda untuk menghilangkan haze, gunakan aja formula ini. Ya. Ini menggunakan thematic mapper. Ya. Jadi ingat aja TM1, band 1 adalah blue, ya. Band 2 itu adalah red, band 3 green, band 4 itu adalah near, ya. Kemudian band 5 itu adalah mir. Band 7 juga mir ya. Nah, jadi kalau Kautomas ini ya deskripsinya, jadi ya
biasanya brightness itu adalah kalau kita lihat situ bobotnya seragam. Sedangkan kalau kita lihat untuk hijauannya ini, jadi pasti kalau namanya greenness ini adalah kontras ya antara near dan red atau dengan green atau dengan blue ya, masuk fase pertumbuhan. Ya, biasanya kontras antara red dengan near ya, dan band-band hijau dan biru. Kemudian kalau yellowness ya, kematangan ya, maturity, nyatakan vegetasi yang daunnya mulai menguning gitu ya. Nah, sedangkan non-sat mengandung informasi yang tidak terkait dengan hubungan kecerahan, jadi nggak usah digunakan. Ya, menggunakan brightness, greenness, dan yellowness itu kalau menggunakan MSS ya. Nah, ini memang indeks vegetasi dari Kau Thomas ini ya, misalnya untuk beberapa fase pertumbuhan ya yang dikaitkan dengan 2G gitu ya. Nah, ini untuk di kehutanan bisa juga digunakan untuk konservasi biodiversity ya. Nah, bagaimana dengan konsep indeks vegetasi? Jadi konsep indeks vegetasi, jadi kalau kita lihat ya, ini kan untuk menghindari specular reflection ya, biasanya rekaman itu tidak dilakukan jam 12 ya, jam 11 sekian. Nah, sebagai akibatnya ini akan menyebabkan ada bayangan ya, bayangan topografi. Nah, sehingga menyebabkan yang membelakangi matahari, yang menghadap matahari itu refleksinya akan berbeda kan? Ya. Nah, itulah yang menyebabkan adanya shadow ya, topographic shadow ya. Tapi bukan radar shadow ya. Hanya yang membedakan adalah besar kecilnya. Jadi besar kecilnya dari refleksi itu. Ya. Jadi dengan konsep ya ini bahwa bisa saja ya objek yang sama akan memantulkan nilai ya, akan menghasilkan brightness value yang berbeda ya, jika ada yang membelakangi matahari, ada yang menghadap matahari. Nah, ini bisa direduksi apabila kita menggunakan rasio. Contohnya misalnya kita menggunakan simple ratio vegetation index ya. Itu dibuatlah rasio menggunakan near dibagi dengan red. Ya, kenapa demikian? Kan kalau yang namanya vegetasi ya, vegetasi lebat pasti akan dia tinggi di near. Sebaliknya kan rendah di red. Jadi kalau yang tinggi dibagi dengan yang kecil, maka akan terjadilah enhancement. Ya. Itulah kenapa digunakan rasio antara near dan red. Jadi nilai hasil rasio ini akan semakin terenhance ya. Akan terhighlight ya. Kenapa? Karena misalnya antara near dan red ini ya sangat bagus untuk membedakan badan air, vegetasi, dan tanah. Ya, sedangkan untuk yang TM3 ya, rednya baik untuk soil, untuk tanah dan vegetasi. Sedangkan near-nya TM4 ini bagus untuk water vegetasi. Berarti rasionya ini akan bagus dengan untuk tanah, vegetasi ya. Kemudian kita bisa bagus membedakan sekaligus dengan air dan vegetasi. Nah, bagaimana kita konsepnya ini, contoh konsep ya. Konsep di sini. Ini misalnya ada vegetasi conifer ya, yang tanda panah ini, kemudian ada daun lebarnya, ada yang menghadap matahari di sunlit-nya, ada yang di shadow ya, di shadow ini. Nah, kalau kita lihat digital number-nya yang di sini, di sunlit ini ya, di sunlit conifer misalnya 8, di red-nya 50 ya, di near-nya. Kemudian di shadow-nya lebih rendah ternyata kan ya, karena lebih intensitas cahayanya lebih rendah kan, dapat 18-19 ya, berbeda banyak ya. Demikian juga di hardwood-nya, coba lihat di hardwood-nya, di sunlit-nya 31 dan 45 ya, red-nya 31, near-nya 45.
sedangkan di shadow-nya 11 dan 16, lebih rendah. Jadi kalau kita melakukan interpretasi bisa keliru. Tapi kalau kita buat rasio coba, ya conifer baik di sunlit maupun di shadow dia menghasilkan rasionya 0,95, 0,95. Demikian juga hardwood 0,69 dan 0,69. Sangat mirip. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa pendekatan rasio ini ya bisa mereduksi pengaruh dari topografi. Ya, gitu ya. Kita lihat seperti itu. Nah, hanya saja karena ini rasio kan, kalau kita bagi dengan 0 kan mendekati tak terhingga. Itu kalau dalam software itu adalah illegal operation. Maka dibuatlah transformasi ya, yang tadinya sebarannya tidak normal menjadi normal, yang tadinya kan skewness, yang melenceng sebarannya. Khususnya kalau nilai pembaginya itu kecil, maka dia akan tinggi. Pembaginya besar akan mendekati 0 ya. Nah, jadi dimodifikasi menjadi dinormalisasi. Nah, rumus normalisasi kan di sini ya. Inilah yang dikenal dengan normalized vegetation atau NDVI ya. Nah, rumusnya adalah near kurang red, near bagi red. Jadi ini pasti hasilnya apa? Karena semuanya kisarannya kan near pasti maksimum minimumnya pasti antara 0 sampai 255. Maka ini pasti menghasilkan nilai yang kisarannya dari minus 1 sampai dengan 1. Ya. Nah, kemudian ada juga yang tidak suka ada bilangan negatif, maka supaya bilangan jadi positif ditambah konstanta baru bisa diakarkan. Nah, ini disebut dengan TVI, Transform Vegetation Index. Ya. Apa vegetation? Nah, ini contoh kalau ini misalnya menggunakan standar for color, di sebelah kiri ini ada vegetasi yang terang, rendah, ada vegetasi yang rapat, ada lahan kosong di atasnya. Ya, kalau menggunakan setelah dijadikan transformasi menjadi indeks vegetasi NDVI, ya. Ini vegetasinya ada putih, yang putih vegetasi, badan airnya hitam, dan tanah kosong abu-abu ya. Nah, kemudian ini bisa juga diubah jadi shadow color. Ya. Gitu. Ya, ini warnanya bisa dirubah-rubah ya sesuai dengan kehendak kita. Shadow color. Nah, jadi kalau kita kembali lagi kepada teori reflektasi, pada saat kita membuat indeks vegetasi sebenarnya kita menggunakan red dan near ya. Jadi kan kita menggunakan red dan near ini kita bisa akan mendeteksi perubahan fenologi atau biomasa misalnya. Ya. Ya, jadi kemudian rasio antara red dan green juga bisa mereduksi variasi vegetasi suatu bentang alam. Ya. Jadi demikian. Makanya kalau kita lihat tadi di bawah ini, ya coba kalau kita lihat bagian bawah dari tabel ini. Ya. Jadi kalau kita lihat tadinya misalnya vegetasi itu di rednya adalah 53, di nearnya 220, soil lebih besar 115 dan 200 ya, kemudian water 30 dan 7. Nah, kalau kita buat hasil deskripsinya ya, coba vegetasi menjadi 385 sangat tinggi sekali ya rasionya ya, kemudian soilnya 1,7 dan waternya 0,23. Ini kalau menggunakan rasio biasa. Tapi kalau transformasi nanti jadi NDVI akan menjadi plus 1 sampai dengan minus 1. Nah, kalau untuk Anda yang melakukan coding ya, jika kita melakukan coding, membagi nanti di dalam itu kan ada modeler, di dalam PERDAS ada modeler, maka kita harus menggunakan rumus arkes tangan biasanya ya, supaya menghindari pembaginya sama dengan 0. Jadi kita gunakan arkes tangan dari misalnya antara near dibagi dengan red ya. Kalau rednya 0 kan bisa illegal operation ya. Maka untuk yang 8 bit ini ya, kan kita kan sesungguhnya menghitung hanya seperempat dari sini ya, itu setengah pi ya. Jadi rasionya adalah
rasionya kita dapatkan adalah 255 dibagi setengah V, itu sama dengan 162. Nah, itulah sesungguhnya faktor koreksi. Jadi kalau kita mentransformasi hasil itu menjadi 8 bit lagi, maka yang baru ya adalah sama dengan 162,34 kali arcus tangan ini dibagi dengan rep. Nah, itu formulanya kalau 8 bit. Kalau kita 9 bit, 10 bit, 16 bit, silahkan lagi bisa transformasi. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan transformasi ya dari RGB ke HIS, ke hue, intensity, saturation. Nah, ini sering Anda lihat di komputer ya, di laptop Anda misalnya ya. Jadi kalau RGB misalnya ada di sini, ada red, ada blue, ada green. Kalau itu diproyeksikan ke dalam suatu bidang datar, ya, nanti tentu saja kalau green dan blue-nya sama besar kan cyan, blue sama merahnya akan menghasilkan magenta, ya, red sama green akan menghasilkan kuning ya. Nah, kalau diproyeksikan nanti di ke dalam suatu bidang ini akan menghasilkan hexagon. Kita lihat juga ya. Kalau intensitas dari putih ini, kalau semuanya intensitasnya sama, RGB intensitas sama, dia akan menghasilkan warna putih. Tapi warnanya jika dia gelap, dia akan menghasilkan warna hitam. Nah, ini kalau diproyeksikan ke suatu bidang, ya, itu bidang datar, ya, yang tegak lurus dengan hitam dan putih tadi, garis sumbunya itu, maka dia akan menghasilkan hexagon. Ini yang Anda sering lihat di komputer ya. Nah, pergeseran dari gelap ke terang ini yang disebut dengan intensity. Sedangkan dari putih ini ke jadi full color itu yang disebut dengan saturation ya. Jadi kalau full color itu saturated. Nah, itu yang saturated, kemudian kombinasi warna green, kemudian kuning, merah itu adalah yang disebut dengan hue ya. Jadi konsep hue, intensity, saturation-nya ya. Nah, ini teknik ini memang efektif guna menggabungkan dua set ya, yang dapat diatur secara otomatis di sini. Jadi IHS ini kelebihannya dengan RGB, kita bisa mengatur terang tidaknya ya, intensity, kemudian mau full color apa tidak dilakukan di saturation-nya. Kemudian warna apa yang ditampilkan itu adalah di hue-nya ya. Jadi kita bisa menggunakan saturasi maksimum atau menjadikan langsung yang grayscale ya. Kita saturasinya kita rendahkan. Jadi memang aplikasi ini cocok untuk fusi citra antara yang pankromatik atau akromatik dengan yang multispektral ya. Nah, tentu saja ini akan sangat baik apabila panjang gelombang multispektralnya ini sama dengan panjang gelombang di yang pankromatik ya. Jadi HIS ini mendefinisikan warna secara matematis dengan sistem koordinat silindris ya, atau spherical. Jadi nilai kecerahan dapat dirubah dengan merubah intensity warna ya, dari mulai dari mulai black and white, low saturasi sampai full color itu juga bisa diatur ya. Kemudian kombinasi warna juga bisa diatur. Nah, ini yang saya katakan, mana intensity ya, mana saturation, mana hue ya. Ini Anda sering Anda lihat di komputer ya. Oke, formulanya seperti itu ya. Ilustrasinya misalnya ilustrasi untuk saturation adalah GP dibagi dengan GP aksen. Sedangkan hue adalah AP dibagi dengan AP. Nah, ini kalau Anda buka di codingnya, nanti ini adalah salah satu coding ya untuk algoritma konversi RGB ke ASI ya. Anda bisa nanti pelajari ini ya. Kemudian juga ada di setiap setiap software itu punya coding tersendiri ya. Tapi itu prinsipnya sama. Nah, di AirMapper juga ada seperti ini ya. Nah, ini contoh misalnya melakukan image fusion ya.
Ini spot 321 yang sebelah kiri. Ini kemudian spot natural color-nya, ya. Natural color yang palsu gitu ya. Ya. Jadi kita bisa mentransformasi, ya, menggunakan sumbu intensity, ya. Nah, ini misalnya spot pankromatiknya. Nah, hasil pansa pening ini. Ya. Jadi Anda lihat yang sebelah kanan ini, ya, Anda punya warna dan detailnya sangat bagus ya di sini. Jadi alur-alur golf sini kelihatan lebih bagus. Bagaimana dengan persiapan komponen? Misalnya ini menggunakan thematic mapper yang sebelah kiri, thematic mapper. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah hasil dari persiapan komponen. Ya, di sini diambil adalah persiapan komponen 4, 5, dan 6. Coba lihat, sangat unik ya bagian yang di tengah ini, yang tadinya seragam vegetasinya, dan sebelah kiri yang 321 yang warna alami vegetasinya sama, tapi kalau kita lihat prinsipal komponennya, hasil prinsipal komponennya, maka sangat unik, berbeda sendiri lapangan golfnya ya, beda dengan vegetasi yang lain di bawahnya. Ya, kalau menggunakan PC 123 begini hasilnya, ya, berbeda dengan yang ini ya. Oke. Jadi dari sini kita bisa tahu ya apa keuntungan dari operasi menggunakan pendekatan rasio pada indeks vegetasi, kemudian kenapa NDVI lebih banyak digunakan dibandingkan rasio, kemudian apa kelebihan menggunakan prinsipal komponen dibandingkan dengan NDVI, bagaimana manfaat dari Thomas transformation, ya, apa makna dari nilai NDVI, ya, -1 apa, 0 apa, +1 apa. Ya. Nah, itu Anda harus memahami. Nah, itu dulu ya yang terkait dengan indeks vegetasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut materi yang terkait dengan penajaman spektral.